Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat dan dukung terus channel. Ini juga bisa memicu seseorang pada akhirnya nekat benar-benar berselingkuh. Karena mungkin ketika bicara sakit hati, siapa sih yang tidak sakit ketika cinta yang diberikan kepada orang yang seharusnya kembali mencintainya justru mendapatkan pengkhianatan. Ini kan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Kali ini Kang Kumis kembali bersama sahabat semua. Tentunya tetap masih di channel Kang Kumis ya. Channel yang selalu membahas kehidupan seputar kehidupan rumah tangga. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai 8 ciri-ciri istri benar-benar selingkuh. Namun di sini tentunya harus kita pelajari dulu apa yang melatar belakanginya sehingga pada akhirnya seorang istri atau wanita nekat atau benar-benar melakukan perselingkuhan. Ini ketika memang ada beberapa hal ya yang melatar belakanginya. Ketika tidak terjadi beberapa hal yang melatar belakanginya, bisa jadi itu tidak sampai seperti itu. Nah, namun sebelum lanjut ke topik, ada salahnya silahkan sahabat semua subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis agar sahabat semua tidak ketinggalan info dan juga kabar terbaru tentunya di channel Kang Kumis. Yang pertama, kenapa seseorang pada akhirnya nekat melakukan perselingkuhan atau bisa jadi mungkin benar-benar berselingkuh, yaitu karena adanya permasalahan yang tidak pernah selesai di tengah kehidupan rumah tangganya. Tentunya di sini ketika bicara batas kesabaran seseorang atau manusia, ini tentunya ada batasnya. Jadi sesabar-sabarnya manusia pasti ada batasnya. Lalu kemudian yang kedua adalah karena dia merasa sudah dikhianati cintanya selama ini. Nah, ini juga bisa memicu seseorang pada akhirnya nekat benar-benar berselingkuh. Karena mungkin ketika bicara sakit hati, siapa sih yang tidak sakit ketika cinta yang diberikan kepada orang yang seharusnya kembali mencintainya justru mendapatkan pengkhianatan. Ini kan semua hal yang melatar belakangi di sini masuk dalam logika kita semua ya. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga, karena tidak mampu menahan godaan pria lain. Nah, biasanya kan banyak hal-hal yang memang menggiurkan. Ketika namanya godaan itu nggak ada yang terlihat pahit, semuanya terlihat manis. Dan tidak ada yang terlihat buruk, semuanya terlihat indah. Ya, pada saat seseorang sedang terbuai oleh sebuah godaan. Namun pada akhirnya sebetulnya itu hanya kamuflase belaka. Sama-sama saja. Ya, artinya jadi terlepas dari itu semua, ketika kita betul-betul tergiur atau terbius dalam godaan-godaan seseorang, ini akan berujung sama seperti pada waktu belum tergoda. Ini hati-hati ya. Yang keempat adalah merasa hilang sudah harga diri seorang wanita di depan pasangan atau seorang istri di depan pasangan. Ketika bicara ini sebetulnya ini bisa terjadi pada siapa saja. Bisa sama pasangan pria, bisa juga sama pasangan wanita. Karena ketika bicara harga diri, siapa sih yang mau begitu saja harga dirinya diremehkan? Justru yang meremehkan adalah orang yang seharusnya menghargainya. Ini logika ya. Lalu kemudian yang kelima adalah ketika kita sudah mulai ada rasa ya ketidaksukaan, kekurangan perlahan ya, kekurangan pasangan perlahan mulai terlihat. Nah, pada akhirnya karena timbulnya dorongan masalah yang lain, maka pada akhirnya seseorang pada akhirnya bisa jadi berujung tidak bisa menerima kekurangan pasangan. Padahal awalnya tidak seperti itu. Artinya pada awalnya memang apapun yang terjadi, aku tetap mencintaimu. Itu kan awalnya. Tapi pada akhirnya karena seseorang mungkin tidak mampu menyelesaikan masalah dengan baik, hal-hal yang memang masih bisa diperbaiki kadang tidak terkontrol kembali. Ini. Lalu kemudian yang keenam adalah timbulnya perasaan bosan yang tidak kunjung habis. Nah, bosan ini kan karena bisa jadi banyak hal yang tidak ada perubahan dari pasangan ya. Jadi ketika pasangan mungkin sudah mengajukan beberapa hal ya untuk menciptakan sebuah perubahan, namun pada akhirnya apa yang diharapkan tetap saja tidak berubah. Ini juga menimbulkan sebuah kebosanan. Namun ketika perubahan itu bisa berjalan dengan baik sesuai dengan keinginan kedua belah pasangan, insya Allah kebosanan itu bisa dinetralisir karena tidak mungkin seseorang tidak memiliki rasa bosan ya. Ini sangat logika.
Lalu kemudian yang ketujuh, karena seseorang betul-betul ingin mengakhiri hubungannya dengan pasangan. Nah, ketika sudah seperti ini, sulit ya untuk bagaimana caranya pasangan kembali kepada pasangannya. Karena sudah diniati dengan kuat, tentunya sudah dengan berbagai pertimbangan. Ya, betul-betul ingin berpisah dari pasangan atau ingin mengakhiri hubungan dengan pasangan prianya. Ketika dia seorang wanita, begitu pula ketika dia seorang pria, mungkin dia juga betul-betul ingin mengakhiri hubungannya. Ketika sudah bicara ini, sulit ya. Kemudian yang kedelapan, ini juga masih sangat logika menurut saya, ingin mendapatkan kejelasan. Artinya mendapatkan kejelasan kehidupan rumah tangga kita ini mau dibawa kemana. Dan bagaimana nasib kita ke depannya. Ini adalah hal yang sangat-sangat manusiawi ya. Nah, hal ini biasanya terjadi karena adanya campur tangan di tengah kehidupan rumah tangga. Itu biasanya bukan hanya dari pasangan, tapi juga ada pihak-pihak lain, misalnya keluarga dan lain sebagainya. Pada akhirnya seorang pria atau seorang suami suka ditegur seperti itu. Mau diarahkan kemana? Mau dibawa kemana saya ini? Nah ini biasanya juga bisa ketika dia tidak bisa membuktikan bahwa sebagai seorang nahkoda ya di tengah lautan bahtera rumah tangga, ini memang harus mampu menetralisir beberapa arus dan ombak yang datang. Ini salah satunya. Jadi sahabat, itulah 8 hal yang memang harus senantiasa bisa kita antisipasi. Artinya jangan sampai hal-hal yang Kang Kumis sebutkan tadi terjadi di tengah kehidupan rumah tangga Anda. Ya, mudah-mudahan bermanfaat, dan akhir kata salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.